Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Slamet Haryadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pengungkapan kerusuhan Mei 1998 secara tuntas merupakan utas sejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada peristiwa Mei 1998 telah menelan ribuan korban jiwa, menggoncangkan dunia, dan mencoreng keberadaan bangsa Indonesia. Kejadian Mei 1998 sudah berlalu. Berjalannya waktu ternyata tidak membuat orang lupa dengan kejadian yang memakan banyak korban tersebut. Kejadian Mei 1998 ditempatkan pada sebuah titik sejarah hitam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Korban tersebut berjatuhan dengan jumlah ribuan orang. Kerugian materi, fisik, maupun psikis sama sekali tidak dapat dihindari. Indonesia porak-poranda setelah kejadian Mei 1998. Namun, sampai saat ini tidak terungkap siapa dalang dibalik kejadian Mei 1998. Kenyataan ini membuat banyak orang meluapkan opini mereka tentang Mei 1998 yang sampai saat ini masih dipertanyakan kebenarannya. Ketidakjelasan dalang dibalik kejadian Mei 1998 ini membuat masyarakat, terutama keluarga korban, masih tidak dapat menerima dan terus menuntut ditegakkannya keadilan, bahkan sampai keadilan tersebut berlalu. Pada tahun 1997 bulan Juli, kawasan di Asia sedang mengalami krisis finansial yang mempengaruhi mata uang. Krisis ini dikenal dengan nama krisis moneter. Dapat diketahui bahwa harga-harga barang pokok naik, inflasi parah terjadi. Ekonomi Indonesia mulai goncang pada awal 1998. Ini akibat krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Kegoncangan ekonomi ditandai dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin anjlok dari 2.380 lompat menjadi 16 sampai 17 ribuan. Utang luar negeri juga terus membengkak sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun drastis. Bantuan IMF yang digadang-gadang untuk membantu ternyata dinilai semakin memperparah keadaan Indonesia. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Hal ini dalam kerusuhan tersebut banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Di samping kerusuhan juga terjadi tragedi pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998. Namun demikian, hingga kini lokasi pemerkosaan masih dipertanyakan. Dalam kasus pemerkosaan ini juga terdapat 85 kasus kekerasan seksual di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Dan korbannya mayoritas etnis Tionghoa. Dari 85 kasus, 52 ini diantaranya merupakan jenis pemerkosaan secara beramai-ramai. Dari jumlah kasus pemerkosaan tersebut, 14 diantaranya dilakukan dengan penganiayaan, 10 kasus penganiayaan seksual, dan 9 pelecehan seksual. Sayangnya dari 52 kasus itu, hanya 3 kasus yang didapat dari pengakuan korban secara langsung, sementara sisanya berasal dari dokter, rohaniawan, dan pihak keluarga. Ini karena sulit menemukan korban yang mau mengaku pernah mengalami pemerkosaan sehingga tim gabungan pencari fakta kesulitan untuk melakukan pendataan. Banyak juga yang menyayangkan aturan hukum ini di Indonesia bahwa kasus pemerkosaan tidak dapat diproses tanpa ada laporan dari korban. Sementara korban kerap tak mau melapor karena ketakutan dan malu.
Aturan itu menyebabkan banyak kasus pemerkosaan jadi tak terungkap. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Tidak lama setelah kejadian berakhir, dibentuklah tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki masalah ini. Tim ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan Laporan TGPF. Pada 2004, Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung, namun sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung.